Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udiono, kelas manajemen A 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi di sini kami akan menjelaskan proposal bisnis yang telah kami buat. Yang pertama yaitu identitas perusahaan. Jadi nama perusahaan kami adalah PT Udianti Group dan nama usaha yang kami jalankan adalah Jubel Residence, dan jenis usaha yang kami jalankan yaitu residensial atau properti perumahan. Adapun alamat perusahaan kami yaitu Jalan Poros Bone Makassar. Adapun moto dari perusahaan kami yaitu konsumen nyaman, kami puas. Selanjutnya yaitu informasi mengenai bisnis yang akan kami jalankan. Jadi PT Udianti Group merupakan salah satu perusahaan properti yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Bone, dan PT Udianti Group ini merupakan pelopor real estate yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bone. Sejalan dengan visi misi perusahaan yaitu berkomitmen untuk mengembangkan properti yang terintegrasi, maka dengan konsep itu memungkinkan PT Udianti Group untuk membuat perumahan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Karena seiring bertambahnya jumlah populasi dan terbatasnya ketersediaan hunian bagi masyarakat, dan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat, maka kami PT Udianti Group hadir dalam sebuah karya yaitu Jubel Residen untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat di sektor perumahan. Selanjutnya yaitu analisis yang kami gunakan dalam proposal bisnis kami yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, yaitu manajemen dan sumber daya manusia yang berpengalaman, kemudian reputasi perusahaan yang baik, kemudian responsif yang tinggi terhadap kondisi pasar, dan siap adaptasi terhadap keuntungan produk yang ditawarkan, dan bekerja sama dengan mitra bisnis dan perusahaan pemerintah setempat. Kemudian yaitu weakness, kelemahan. Kelemahannya yaitu biaya periklanan dan promosi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua yaitu potensi pasar tidak untuk semua kalangan karena tidak semua masyarakat mampu untuk membeli properti. Kemudian konsep dan desain hampir mirip atau hampir sama dengan perusahaan kompetitor, padahal selera konsumen berbeda-beda. Dan selanjutnya yaitu konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan cukup pesat. Kemudian yang kedua yaitu insentif dan penurunan pajak dari pemerintah setempat. Kemudian pertambahan jumlah penduduk memungkinkan meningkatkan jumlah permintaan. Kemudian tren pertumbuhan properti yang cukup masif. Kemudian permintaan pasar yang bebas. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu banyaknya kompetitor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang sangat agresif menggarap pasar dengan konsep yang matang. Kemudian yaitu isu lokal dan penolakan warga lokal, karena mereka menganggap bahwa pembangunan dapat membahayakan mereka dan membahayakan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu kenaikan harga pangan dapat mempengaruhi daya beli dan prioritas kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir yaitu perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi pembelian secara kredit. Mungkin itu materi yang sempat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasniati dengan nomor induk 90211702, jurusan Manajemen Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit dari latar belakang usaha kami. Jenis usaha kami yaitu properti. Nama perusahaan kami yaitu Jubel Residence. Proyek perumahan ini dibangun oleh PT Udianti Group untuk mengembangkan perumahan yang bisa memenuhi di sektor perumahan rakyat yang cukup
yang cukup strategis di Bone khususnya. Proyek perumahan ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang cukup tinggi tentang perumahan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan juga harga yang sesuai. Adapun jenis properti kami yaitu residensial atau rumah hunian. Bangunan residensial ini adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau hunian. Tipe bangunan ini seperti rumah susun, rumah atau perumahan, asrama, villa, kondominium. Adapun tujuan dari pembangunan usaha ini yaitu yang pertama, dapat memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan perumahan untuk mensejahterakan pemilik dan para tenaga kerja, namun tetap mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi sebagai tanggung jawab moral perusahaan. Yang kedua, membangun lapangan pekerjaan baru untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, membangun perumahan yang unggul sehingga dapat bersaing dengan perusahaan dengan properti yang lain. Yang keempat, menyediakan perumahan yang inovatif dalam penggunaan teknologi sehingga memudahkan masyarakat untuk memanfaatkannya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menyediakan perumahan yang bernuansa asri serta ramah lingkungan. Baik, itulah tujuan dari pembangunan perusahaan kami. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jenis-jenis bahan bangunan, yang pertama batu fondasi, yang kedua semen, yang ketiga pasir, yang keempat baja, yang kelima kayu, yang keenam kerikil, yang ketujuh batako, yang kedelapan genteng, yang kesembilan keramik. Adapun lokasi properti, yang pertama, lokasi properti yang mudah terlihat dari dalam kendaraan yang melintas. Yang kedua, lokasi properti yang jarang ditemukan. Dan yang ketiga, lokasi properti yang dekat dengan pusat bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Isra dari kelas Manajemen A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi atas 3. Yang pertama, harga, yang kedua, promosi, dan ketiga, price atau tempat. Harga. Harga akan krusial untuk produk yang segmennya sensitif terhadap harga. Ada beberapa hal yang mempengaruhi posisi harga, yakni yang pertama, tujuan dalam menentukan posisi pasar. Yang kedua, tujuan memaksimalkan laba. Yang ketiga, tujuan merangsang permintaan barang. Yang keempat, tujuan mempengaruhi persaingan. Yang kedua itu promosi. Komunikasi yang kita lakukan serta bagaimana penyampaian informasi sehingga bisa sampai ke konsumen dan menjadikan pembelian. Kemudian yang ketiga itu place atau tempat. Jalur distribusi produk dan jasa akan menentukan sukses tidaknya penyampaian sampai ke tangan konsumen. Yang kedua itu harga bahan-bahan yang diperlukan. Harga bahan-bahan yang diperlukan dalam perusahaan tersebut, yang pertama, batu kali seharga 227.000 per meter kubik. Yang kedua, batako 3.500 per buah. Yang ketiga, batu ringan 750 per meter. Yang keempat, pasir beton 276.000 per meter kubik. Yang kelima, semen 3 roda 80.000 per 50 kg. Yang keenam, besi beton mulai dari 19.000 sampai 160.000. Yang ketujuh, kayu
Maranti mulai dari 750 sampai 130.000. Yang ke-8, genteng mulai dari 200.000 sampai 500.000. Yang ke-9, keramik mulai dari 35.000 sampai 500.000 per meter persegi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.